Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede Irfan, MPM 1850228. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan cara pengutipan dan cara membuat daftar pustaka otomatis dengan menggunakan Mendeley. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa pengutipan ini ada dua jenis, yaitu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung itu apa? Jadi, kutipan langsung itu adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Jadi, kutipan langsung ini adalah kutipan langsung secara utuh mengutip teks yang dijadikan sebagai rujukan. Yang kedua yaitu ada kutipan tidak langsung. Adalah pinjaman pendapat yang hanya mengambil intisarinya saja. Jadi kutipan tidak langsung hanya mengambil pokok pikiran atau intisarinya saja, gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita langsung ke tutorialnya, yaitu yang pertama terkait dengan pengutipan, yaitu kutipan langsung lebih dari 40 kata. Jadi penulisnya itu bisa ditempatkan di awal dan di akhir. Nah, perlu diketahui juga bahwa kutipan langsung yang terdiri atas 40 kata atau lebih itu ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului. Ditulis 7 ketukan dari garis tepi sebelah kiri dan kanan dan diketik dengan satu spasi. Nah, sebagai contohnya itu seperti ini. Yang pertama yaitu saya akan memberikan tutorial penulisnya itu ditempatkan di awal ya. Oke, langkah yang pertama seperti biasa atau kita cari kalimat apa yang bersumber dari jurnal atau buku. Sebagai contoh, saya sudah memasukkan beberapa jurnal di sini. Saya akan mencari kalimat untuk dijadikan sebagai contoh. Misalkan saya ambil dari jurnal ini, kemudian kita cari yang lebih kata-katanya itu lebih dari 40 kata ya. Nah, sebagai contoh saya akan memasukkan kata ini karena ini udah lebih dari 40 kata ya. Caranya kita blok seperti ini, kemudian Ctrl C, atau kalau teman-teman semuanya sudah blok seperti ini, seperti saya, dengan cara misalkan seperti ini, motivasi. Cara ngeblok menandainya itu seperti ini, kayak biru seperti ini, misalkan, kemudian klik yang ini, pulpen ini. Nah, sehingga akan biru seperti ini. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal diklik kiri saja, kemudian copy, ataupun seperti tadi yang manual, yaitu di blok dulu seperti ini, klik kiri tekan, kemudian Ctrl C. Selanjutnya, tinggal dimasukkan ke Microsoft Word ya. Kemudian Ctrl V, sehingga akan terjadi seperti ini. Kemudian kita rapihkan terlebih dahulu. Oke. Kita rapihkan terlebih dahulu. Oke, di sini penulisnya itu di awal ya, berarti kita masukkan penulisnya di sini dengan cara kita insert citation, kemudian go to Mendeley, kemudian di sini ya, Ardianti dia ya. Tadi menggunakan jurnal ini, jadi klik satu kali, klik kiri, kemudian klik cite. Sehingga akan muncul seperti ini. Namun ini belum sesuai dengan kaidah penulisan yang berada di kita seperti biasanya ya. Jadi kita ubah dulu, misalkan ini belum ada nomor halamannya, jadi kita klik kiri di sini sehingga akan terblok hitam seperti ini. Kemudian edit lagi, edit citation. Kemudian kita klik penulisnya, Ardianti ini. Kemudian akan muncul kolom seperti ini. Kemudian tadi di page-nya itu kalimatnya itu berada di halaman 170 ya. Kemudian klik OK. Sehingga akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita edit manual.
ininya komanya hapus, kemudian kurung buka, kemudian ini page bahasa Inggris, jadi kalau di kita berarti HLM, jadi bentukannya seperti ini, kemudian keep manual edit. Nah, kemudian tambahkan kata pendukungnya seperti misalkan Ardianti dan Mora bla 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 menjelaskan tentang motivasi usaha dapat dimaknai sebagai berikut. Oke, kemudian kita titik 2. Nah, tadi kan disebutkan bahwa kita harus merapihkannya dengan cara kalimatnya di 7 spasi ya, tadi 7 ketukan, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seperti itu. Kemudian kita rapihkan, klik di kursornya di sini, kemudian kita klik kiri tekan di bagian segitiga, kemudian kita sesuaikan. Nah, sehingga akan rapi seperti ini. Nah, ini adalah bentukan dari kutipan langsung yang lebih dari 40 kata. Oke, kita cek ya, ini berapa kata? Ini 68 kata ya. 68 kata, bentukannya itu seperti ini. Nah, kalau penulisnya itu di akhir, bentukannya itu hampir sama, cuman dialihkan ininya ya. Oke, agar lebih jelas seperti ini. Misalkan kata-katanya seperti ini. Sebentar, mohon maaf. Pada prinsipnya motivasi kita copy saja ya. Motivasi pada prinsipnya motivasi usaha dapat dimaknai sebagai berikut. Oke, ini kita copy, kemudian kita simpan di sini, lalu rapihkan dulu. Ini sudah sesuai ya, menyesuaikan. Kemudian kita, karena tadi kita udah buat, jadi kita copy saja. Kemudian kita tempatkan di akhir kalimat. Mohon maaf, sebentar. Ini copy. Klikkan sebentar. Di blok dulu, copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Oke. Kita rapihkan, bentukannya seperti ini, dan titik. Nah, ini contoh dari penulisnya itu ditempatkan di akhir kalimatnya, seperti itu. Nah, itu dia pengutipan langsung lebih dari 40 kata. Kemudian selanjutnya yaitu ada kutipan langsung kurang dari 40 kata. Perlu diketahui bahwa kutipan langsung yang berisi kurang dari 40 kata ini ditulis di antara tanda kutip ya, sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama bersama dengan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Oke, sebagai contohnya seperti ini. Menulisnya misalkan di awal, kita cari dulu kalimatnya, misalkan kita cari di sini saja ya, misalkan di sini Nur Fitriana. Kemudian kita cari kalimatnya. Nah, misalkan saya mengutip ini, klik kiri, sebentar. Klik kiri, kemudian kita copy. Kemudian kita alihkan ke Microsoft Word. Kemudian kita rapihkan dulu.
Nah, oke, sudah rapi. Jadi, ingat ya bahwa kutipan yang kurang dari 40 kata, misalkan ini berapa kata? Coba kita lihat, ini 30 kata ya. Jadi, menggunakan tanda kutip ya. Misalkan seperti ini. Titiknya hapus dulu, kemudian kita masukkan tanda kutip, kemudian titik, di sini juga titik, tanda kutip, dan kemudian kita selanjutnya kita masukkan penulisnya dengan cara insert, citation, kemudian go to Mendeley, kemudian klik ini, kita tadi ngambil dari sini, kemudian cite. Nah, ini kita rapikan, ini belum ada nomor halamannya. Kita cek dulu nomor halamannya itu di halaman berapa kata-kata ini. Kalimat itu berada di halaman 102 ya. Di halaman 102, kemudian kita kembali lagi ke Word, kemudian kita edit, klik kiri seperti ini, kemudian edit citation, kemudian kita klik penulis seperti ini sehingga akan muncul halaman seperti ini, kemudian kita ketikkan halaman 102. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat sampai berubah seperti ini. Nah, kita seperti biasa edit lagi sesuai dengan kaidah penulisan. Oke, seperti ini. Kemudian di sininya HLM 102. Keep manual. Nah, ini adalah bentuk dari kutipan langsung kurang dari 40 kata dengan nama penulisnya itu di awal. Nah, kalau di akhir gimana? Kalau di akhir seperti ini. Oh iya, jangan lupa ya, kita tambahkan kata support. Mohon maaf, saya lupa. Jadi misalkan Nur Fitriana L 2019 halaman 102 mengatakan cara untuk menumbuhkan bla 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 gitu ya. Kita koma seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi penulisnya itu di awal, jangan lupa untuk tambahkan kata supportnya atau pendukungnya sehingga enak dibaca dan penulisannya benar gitu. Oke, kita rapihkan dulu seperti itu. Nah, kemudian gimana cara kalau penulisnya di akhir? Itu sama saja, kita misalkan ini copy kalimat yang sudah kita ambil, yaitu kurang dari 40 kata, menggunakan tanda kutip, kemudian selanjutnya kita masukkan ini, karena sudah dibuat, kita copy saja dari sini, kemudian copy, kalau belum dibuat secara manual kayak tadi ya, caranya. Kemudian ini hapus dulu titiknya, kemudian Ctrl V, kemudian baru kita kasih titik di sini. Nah, seperti ini. Dan inilah kutipan langsung kurang dari 40 kata, bentukannya itu seperti ini. Jadi pakai tanda kutip ya, teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada kutipan, oke, sebentar saya ini kan dulu ya. Kutipan langsung sebagian katanya itu dihilangkan. Oke, jadi perlu diketahui sebelumnya bahwa apabila dalam mengutip langsung ada beberapa kata dalam kalimat yang ingin dihilangkan, maka kata-kata yang dihilangkannya itu diganti dengan memakai tanda 3 tanda titik ya, seperti itu. Itu kalau di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Dihilangkannya itu di tengah-tengah. Tapi kalau misalkan di akhir kalimat itu tanda kutipnya itu menggunakan 4 titik seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini. Yang pertama kita cari dulu kalimatnya. Sebagai contoh saya akan mengambil dari ini ya, dari jurnal Nur Fitriana, kalimatnya ini Theory of Plan, bla 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 bla. Kita copy. Oke, supaya lebih jelas, kita kembali dulu saja. Saya kembaliin. Nah, kita akan ambil contohnya di sini, Nur Fitriana. Kemudian kita akan ambil
kalimatnya di sini, klik kiri, kemudian kita copy, sebentar, copy. Nah, kemudian kita pastekan di Microsoft Word, kemudian kita Ctrl V, dan jangan lupa untuk kita rapihkan terlebih dahulu sebelum kita edit-edit. Oke, kita rapihkan dulu. Oke, di sini misalkan penulis awal, di awal. Oke, kita rapihkan dulu sebentar. Nah, misalkan kutipan langsung yang sebagian katanya dihilangkan. Oke, misalkan saya ingin menghilangkan kata nah, misalkan dari sini. Ya, dari dan sampai perilaku. Oke, misalkan seperti ini. Nah, kemudian ditambahkan 3 titik ya, karena karena dihilangkannya di tengah-tengah, jadi 3 titik di sini. Seperti itu. Nah, kemudian kita tambahkan penulisnya di sini dengan cara klik insert citation, kemudian go to Mendeley, kemudian kita tadi ambilnya di Nur Fitri, kemudian klik kiri, kemudian cite, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan nomor halamannya. Kata-katanya berada di halaman 102. Oke, kita klik. Kemudian kita akan memasuki nomor halaman ya. Kita klik penulis kayak tadi. Kemudian 102. Kemudian oke. Sehingga akan muncul halamannya. Seperti ini. Nah, kemudian kita hapus dulu, sesuaikan dengan kaidah seperti biasa. Kemudian di sini biasanya bahasa Indonesianya itu HLM, sehingga kemudian keep manual edit sudah selesai. Nah, jadi bentukannya itu seperti ini ya. Seperti ini, kalau misalkan kita mau menghilangkannya itu di tengah-tengah kalimat jadi 3 titik. Tetapi kalau misalkan di akhir kalimat itu menggunakan tanda titik 4 ya ininya, seperti itu. Oke, sebagai contoh agar lebih jelas lagi, misalkan sini di akhir. Oke, kata-katanya sama kayak yang tadi ya. Kalimatnya kita ambil dari sini. Kemudian kita copy pastekan di sini. Jangan lupa untuk kita ubah dulu, rapihkan dulu. Oke, sudah kita rapihkan ya. Jadi seperti ini. Nah, misalkan kata yang akan saya hilangkan itu berada di akhir kalimat. Misalkan di sini ya. Bentar, saya rapihin dulu. Nah, misalkan dari sini. Nah, dari sini kita hapus. Nah, di sini berarti titiknya itu 4 ya. 4. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Kemudian kita masukkan deh penulisnya seperti itu. Copy saja karena kita sudah buat ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya, terkait dengan kutipan langsung yang sebagian katanya itu dihilangkan. Jadi, kurang lebih seperti ini. Oke, saya rapihkan dulu. Nah, oke, kita lanjut
selanjutnya itu adalah kutipan tidak langsung. Penulisnya itu di awal, bisa di awal dan juga bisa di akhir. Oke, sebagai contoh, ini saya sudah siapkan kalimat yang sudah saya ambil di jurnal Ardianti dan Mora ya. Nah, ini adalah kalimat aslinya. Oke, sebelumnya gini. Jadi kutipan tidak langsung itu kutipan yang ditulis secara tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri. Ditulis terpadu dalam teks dan didahului dengan kata bahwa. Seperti itu. Nama penulis sumber kutipan dapat ditulis terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun terbit dan halaman. Oke, jadi sederhananya gini. Jadi kutipan tidak langsung ini adalah jadi kita mengambil intisari dari kalimat atau teksnya itu sendiri tanpa dengan menggunakan bahasa kita, ditulis kembali dengan menggunakan bahasa penulis atau kita sendiri tanpa merubah makna atau intisari dari teks asli gitu. Nah, misalkan seperti ini. Teks aslinya seperti ini saya ubah menjadi mengatakan bahwa seseorang yang berusaha akan memiliki kemandirian dalam memperoleh laba dan bla 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 seperti itu. Nah, untuk penulisnya di awalnya seperti ini kayak seperti biasanya. Oke, misalkan saya hapus dulu yang ini. Insert, kemudian go to. Kemudian ini berada di Ardianti ya, yang kalimat tadi itu. Kemudian kita klik dulu, ini berada di halaman berapa. Sebentar, kita cari dulu bahwa, nah ini berarti ya berada di halaman 170 ya. Kata aslinya itu berada di halaman 170 di jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis atau di Adrianti tadi ya, di Adrianti. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Kita akan memasukkan penulisnya. Klik Insert Citation, kemudian go to Mendeley, kemudian kita klik Ardianti, satu kali klik kiri, kemudian kita klik Cite, sehingga akan muncul seperti ini. Nah, di sini belum ada nomor halamannya, seperti biasa kita edit dulu, klik kiri sehingga akan terblok hitam, kemudian kita klik lagi Edit Citation, kemudian kita klik penulisnya, kemudian di sini kita ketikkan halaman 170, kemudian klik OK. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Seperti biasa, di sini kita edit dulu sesuai dengan kaidah penulisan. Kita hapus ini, kemudian page-nya ini ganti sama HLN. Nah, kemudian dilanjutkan dengan keep manual edit. Nah, di sini kita lihat bahwa penulisnya itu di awal, kemudian ditambahkan bahwa ya. Nah, ditambahkan bahwa, mengatakan bahwa. Ini ciri dari kutipan tidak langsung ya. Jadi harus menggunakan bahwa. Nah, kalau di akhir sama saja, cuman bedanya sama sajanya itu jadi katanya itu kita ambil dari teks aslinya, kemudian kita ubah tanpa menghilangkan makna dari teks aslinya gitu. Dan kemudian tidak lupa untuk memasukkan kata bahwanya. Oke, misalkan ini belum ada bahwanya, jadi kita tambahkan kata-katanya, misalkan pada prinsipnya bahwa seseorang yang berwirausaha akan memiliki kemandirian dalam memperoleh laba seperti itu, bla 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 dan selanjutnya. Dan kemudian di akhir kalimat seperti ini baru deh dimasukkan penulisnya Ardianti dan Mora 2019 halaman 170 titik. Seperti itu, bedanya itu penempatan penulisnya, tetapi sama-sama menggunakan kata bahwa ya.
Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka. Kalau daftar pustaka itu gampang banget, jadi kita tinggal klik yang namanya Insert Bibliografi, klik kiri, sehingga akan muncul otomatis kutipan apa saja yang kita kutip, di jurnal apa saja yang kita kutip kalimatnya, atau di buku mana saja yang telah kita kutip. Jadi akan muncul otomatis seperti ini gitu. Jadi saya menggunakan dua jurnal saja gitu. Nah, itulah terkait dengan tutorial cara pengutipan dan membuat daftar pustaka otomatis. Saya cukupkan, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.